Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Bukan Amerika Serikat namanya jika tak punya 1001 cara untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah Israel gagal total untuk merontokkan kekuatan Hamas di Gaza ya dengan menggunakan kekuatan militer dengan operasi daratnya atau agresi militernya, kini Israel memang harus mengakui kekuatan Hamas dan menarik mundur pasukannya dari Gaza Utara. Tapi rupanya niatan Amerika Serikat untuk bisa menguasai Gaza dan menghapuskan Hamas tidak berhenti sampai saat ini. Ya teman-teman semua, setelah gagal dengan kekuatan militer, Amerika kini mempunyai cara yang lebih licik, yaitu dengan mengadu domba Fatah dengan Hamas. Nah, di sini teman-teman semua, Israel dan Amerika Serikat mendorong Fatah, salah satu faksi politik di Palestina, untuk bisa menguasai Gaza. Ya, seperti kita ketahui, sebenarnya pada 2006 yang lalu Hamas ini adalah partai pemenang politik ya, pemenang pemilu. Tetapi kenapa yang sekarang berkuasa di tepi barat itu adalah Fatah? Bukannya Hamas pada tahun 2006 ya, di pemilu 2006 Palestina adalah partai mayoritas yang didukung hampir 70% warga Palestina. Tapi yang berkuasa di tepi barat malah Fatah. Harus diketahui teman-teman semua, Fatah ini adalah sebuah pemerintahan boneka yang sengaja dibentuk dan juga dibiayai oleh Zionis dan juga Amerika Serikat untuk bisa memudahkan pencaplokan wilayah tepi barat. Ya, kita lihat teman-teman, di tepi barat banyak sekali terjadi pencaplokan wilayah ya. Jadi perampasan rumah, pengusiran, itu terjadinya di tepi barat. Nah, hal ini terus dibiarkan oleh otoritas Palestina yang dikuasai oleh Fatah, karena Fatah secara de facto ini diakui ya, mempunyai kedaulatan di PB, diakui mempunyai kedaulatan atas tepi barat. Tapi secara de jure Fatah tak mempunyai kedaulatan seperti yang dimiliki oleh Hamas di Gaza. Jadi kalau misalnya Hamas di Gaza ini tidak diakui sebagai sebuah wilayah yang berdaulat dalam kacamata internasional, tapi mempunyai kedaulatan untuk mengurus wilayahnya. Nah, kalau Fatah di sini yang menguasai tepi barat diakui oleh PBB, diakui oleh negara, tapi tak punya kedaulatan untuk mengurus wilayahnya. Jadi segala sesuatu yang ditentukan atau kebijakan Fatah ini harus sesuai dengan keinginan Zionis atau Israel. Nah, teman-teman, di sini Amerika Serikat tahu bahwa jika kita melawan Hamas atau para pejuang Gaza dengan militer, mereka akan rugi besar. Akhirnya apa? Akhirnya Amerika Serikat ya dengan Menteri Luar Negerinya Antony Blinken ini datang ke berbagai negara-negara seperti Yordania yang memang berdekatan dengan Palestina untuk membahas terkait rencana gencatan senjata atau pasca perang ya. Jadi Amerika Serikat mempunyai sebuah rencana licik di mana setelah perang ini berakhir, Fatah ini akan didorong untuk bisa menguasai Gaza. Rencananya seperti apa memang belum dijabarkan secara rinci teman-teman di berbagai media. Hanya yang jelas di sini Amerika Serikat ingin menggunakan Fatah untuk bisa melawan otoritas Hamas di Gaza. Nah, teman-teman, di sini ada pertemuan dari Presiden Mahmud Abbas dan juga Menlu-nya Amerika Serikat Blinken di salah satu artikel yang dirilis di VOA Voice of America yang berjudul Menlu AS Blinken akan bahas reformasi otoritas Palestina dengan Abbas. Nah, kita bakal baca dulu teman-teman. Dalam artikel ini, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membahas reformasi administratif dengan Palestina Presiden Mahmud Abbas. Dalam pertemuan hari Rabu di tepi barat, ia juga membahas upaya-upaya meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di jalur Gaza. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, dalam sebuah pernyataan, Blinken menegaskan kembali bahwa AS mendukung langkah-langkah nyata ke arah pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel, dengan keduanya hidup dalam perdamaian dan keamanan.
Blinken juga menyuruhkan Israel agar mentransfer seluruh pendapatan pajak yang dikumpulkan otoritas Palestina sesuai dengan kesepakatan yang ada. Otoritas Palestina memerintah sebagian tepi barat, sedangkan kelompok militer Hamas menguasai jalur Gaza, di mana Israel sedang berjuang untuk memberantas kelompok tersebut. Amerika Serikat telah membayangkan peta jalan pasca perang yang menempatkan Gaza di bawah kepemimpinan Palestina tanpa ada peran bagi Hamas. Namun beberapa analis mengatakan skeptis dan meremehkan prospek itu. Saya tidak bisa melihat bagaimana otoritas Palestina akan kembali ke Gaza dan memulai kembali kendali, yang berarti atas apa yang tersisa di Gaza. Mereka mengalami kesulitan besar dalam mempertahankan kontrol, bahkan di tepi barat, kata Khalid El-Gindi, ilmuwan senior di Middle East Institute, kepada VOA pada hari Selasa. Nah teman-teman semua, dari artikel ini kita bisa melihat rencana selanjutnya, rencana licik Amerika Serikat dalam upayanya untuk menaklukkan dan menguasai Gaza. Amerika Serikat dan juga Israel memang sudah kehabisan cara bagaimana caranya untuk mengalahkan para pejuang Palestina, terutama Hamas. Akhirnya mereka pun menggunakan taktik adu domba, yaitu dengan mengarahkan kekuatan Palestina itu sendiri untuk berbentrokan dengan Hamas yang menguasai Gaza. Tapi tentu teman-teman, Fatah juga tidak akan semudah itu bisa mendapatkan kontrol penuh di Gaza, karena Fatah pun sudah ngos-ngosan untuk mempertahankan kontrol wilayahnya. Ya, kita tahu banyak sekali rumah-rumah pemukim Yahudi yang dibangun secara ilegal di kota-kota Palestina yang harusnya dalam perjanjian yang di PBB yang sudah disetujui ya beberapa tahun yang lalu menyebutkan bahwa pembangunan itu telah dilarang karena sudah ada ya ini mapnya. Nah, jadi sekarang itu mapnya memang peta wilayah Palestina itu semakin kecil dan semakin kecil. Ya mungkin itu saja teman-teman update-nya. Update terbaru hari ini kesimpulannya adalah Amerika Serikat dan juga Israel mulai menggunakan taktik licik untuk bisa menguasai Gaza, yaitu dengan menggunakan Fatah ya, dengan taktik adu domba agar nanti Hamas berperangnya itu bukan dengan Israel, bukan dengan Amerika, tapi dengan rakyat Palestina itu sendiri yang dikuasai oleh Fatah. Itu saja teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Kita pasti lanjut di update-update lainnya terkait Gaza. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Secretary, how are you? You are good. Oh, good to see you. Thank you for please. Challenging times. Yeah, it's nice to see you. Yeah, it's nice to see you. Hello, Ambassador, nice to see you. Thank you. Thank you, press. Thank you. Mr. Secretary, what we thank you, press.